Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kembali lagi di Persami Review ya. Biasanya Persami kita bareng anak-anak ya, jalan-jalan ke tempat horor. Namun ini ada request untuk mereview sesuatu. Dengan keterbatasan pemahaman yang aku miliki, kita coba untuk mereview. Bukan berarti aku tahu ya, tapi ini hanya mencoba untuk sama-sama menyikapi ya dari apa yang sudah terjadi saat ini. Ini lagi viral. Sebelumnya kita fatihain dulu yuk. Untuk Yogi, Nizam, Zahra, semoga Allah lindungi mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang faham. Saat ini beliau semuanya di mana. Al-Fatihah, barakah warahmatullahi ya Allah kirim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke guys, rame banget dan banyak banget komentar tentang 3 anak yang berusia 7 tahun dari Dusun Pulka, Desa Namanjahe, Langkat, Sumatera Utara, masing-masing bernama Yogi, Nizam, Zahra. Ya, Yogi, Nizam, Zahra. Artinya Yogi laki-laki, Nizam laki-laki, Zahra perempuan satu ya. Kita coba buka dulu nih data-data yang ada. Ini kejadian di hari Minggu 18 Oktober 2020. Yogi, Nizam, Zahra, beberapa anak lain bermain di area proyek. Ini yang jelas nih ya. Melihat eskavator, kendaraan alat berat penggeruk tanah ya, yang sedang bekerja. Anak-anak senang untuk melihat begitu ya. Tidak hanya anak-anak saja, mereka juga bermain di tempat. Iya, biasanya orang dewasa juga senang untuk melihat tuh ya. Jangankan di daerah ya, di kota aja kadang-kadang kalau misalnya ada gitu kita seru ngeliatnya kayak Transformers gitu kan, mesin besar yang memiliki aktivitas yang kadang-kadang kalau misalnya di BKT itu lagi ngeruk apa kan, banyak juga orang-orang yang nonton ya. Oke guys, dan di sini ibunya Nizam sempat bercerita bahwa Yogi sempat pulang, tapi Nizam ngajak Yogi bermain kembali karena eskavator mulai bekerja lagi. Oke. Ini sebenarnya, ini pulang beneran apa enggak sebenarnya? Jadi Nizam sempat bercerita, ibunya Nizam, bahwa Yogi sempat pulang. Tapi Nizam mengajak Yogi bermain kembali karena eskavator. Jadi Yogi ini udah nyampe rumah. Tapi diajak lagi, hey, ayo main lagi, udah nyala lagi tuh eskavatornya gitu ya. Oke, sebenarnya yang ngajak nih siapa nih? Apakah Nizam beneran atau Nizam memang sementara itu memang udah nggak ada di sana ya? Artinya sebenarnya yang masih terselamatkan Yogi sebenarnya, mungkin ya, karena ngajak Yogi bermain kembali karena eskavator sudah mulai bekerja. Artinya Yogi sudah safe di save point ya. Tapi diajak lagi nih untuk bermain. Salah seorang warga bernama Sulastri sempat mengambil video mereka yang tengah bermain perosotan di bekas timbunan tanah pukul 11 siang. Kemudian Sulastri pulang. Jadi kalau anak-anak pada main di situ ya, di videoin ya. Menurut saksi lain, 3 anak tersebut bermain di sekitar pos perkebunan pukul 2 sore. Jam 11 di tempat proyek, jam 2 sore di pos perkebunan. Ya, ini datanya. Anak-anak yang lain dipanggil oleh orang tua mereka untuk pulang, kecuali Yogi, Nizam, Zahra. Hingga sore ketiga anak tersebut tak kunjung pulang. Kemudian ayah dari salah satu anak tersebut pergi ke proyek untuk mencari mereka, namun ketiga anak tersebut sudah tidak ada. Dan anak-anak yang bermain tadi dan orang tuanya sudah tidak melihat Yogi dan Nizam. Jadi di proyek jam 11 dan kelihatan lagi di perkebunan jam 2 sore. Harusnya dicari di perkebunan karena udah data terakhir jam 2 sore itu ya. Ibu Zahra mendapat informasi jika 3 anak ini terlihat terakhir bermain di dekat pasar. Nah, ini lagi data nih. Namun anak-anak lain bermain di dekat ketiga anak ini meyakini bahwa Yogi, Nizam terakhir terlihat di proyek. Ini mulai nih.
Namun anak-anak lain yang bermain di dekat ketiga anak ini meyakini Yogi, Zahra, Nizam terakhir di proyek. Oke. Orang tua ketiga anak tersebut melapor ke polisi untuk dilakukan pencarian polisi. TNI, SAR, segala macam sudah membantu nih, Masya Allah ya. Ratusan orang dikerahkan lokasi untuk mencari ketiga anak ini. Saat berita ini viral, setiap orang muncul dengan teorinya masing-masing. Di antara teori yang udah ada nih kita bacain. Ketiga anak tersebut diculik di pasar. Tapi saksi mata ada yang bilang terakhir dilihatnya di di proyek. Tertimbun tanah di proyek. Kalau tertimbun biasanya ada satu yang bisa diselamatkan ya. Atau biasanya kalau ganjil gitu kan bertiga, wallahu a'lam bishawab ya. Satu mungkin masih bisa terselamatkan, tapi wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Oke, kita urutin ya. Proyek, main, eskavator, terus tiba-tiba jam 2 di pasar. Sulastri yang ngeliat. Jadi sebenarnya Yogi udah pulang. Terus tiba-tiba diajak lagi sama Nizam untuk main. Ayo, motivasi Yogi pulang tuh apa? Eskavatornya berhenti. Masuk ke ruang dimensi yang kita nggak paham. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gini, kalau di laut kita suka tiba-tiba halu, lagi main aja, tahu di tengah hilang. Terus kalau kita di pinggir sungai, kita ngeliatin sungai lama-lama, tiba-tiba seakan-akan kita pengen ketarik masuk ke dalam sungai tersebut. Akhirnya kecemplung, habis itu dalam keadaan hilang di sungai. Anak-anak adalah mainanku, kata setan. Tapi di sini ajaib loh, bukan satu orang, 3 orang. Kalau misalnya satu orang di grab, diajak masuk ke dalam sebuah dimensi ruang dan waktu yang berbeda, itu mungkin, ya kan? Tapi ini kok tiba-tibanya 3-tiganya bisa bersamaan visual mereka, misalnya masuk ke dalam sebuah dimensi bersamaan 3-tiganya. Ini kuat banget berarti. Jadi untuk kemungkinan masuk ke dalam sebuah dimensi ruang dan waktu yang berbeda, masuk ke dalam alam gaib, wallahu a'lam bishawab, ada, tapi kemungkinannya kecil. Kenapa? Karena di setiap anak ada doa dari orang tua. Dan di setiap anak ya masuk dalam bersamaan 3-tiganya biasanya ada yang satu yang kontrol biasanya. Nah, yang aku khawatirin gini loh. Yogi udah pulang, diajak lagi sama Nizam. Nizam nih dalam keadaan masih Nizam yang asli atau enggak gitu kan, itu yang jadi pertanyaan. Apakah biar perfect gitu 3-tiganya, maka Nizam ngajak Yogi balik ke sana gitu kan ya. Nah, jadi banyak banget pertanyaan yang sebenarnya aku sikapi sekarang, aku sering sama netizen yang menjawab ya. Nah, kalau misalnya dijadikan tumbal, kan di situ banyak sekali yang lain yang nonton gitu, yang ada di tempat itu gitu kan ya. Kalau tertimbun, mungkin bisa jadi tertimbun. Di pasar muncul lagi 3 anak ini. Oke. Nah, sekarang kita coba gabung-gabungin. Tahu deh, mereka ini masih ada kayaknya. Masih tapi udah cukup jauh ya, maksudnya udah cukup jauh. Mungkin para guru, para alim ulama, para ustaz, para ustazah, para habaib yang memang lebih paham tentang hal ini, nanti bisa komentar di bawah. Atau teman-temanku yang punya kelebihan ya, punya
pemahaman tentang hal ini lebih jauh lagi. Nah, kalau misalnya aku dalam memberikan komentar tentang yang sifatnya wah ini apa tumbal apa segala macam, itu sifatnya nanti jadi fitnah karena kita nggak tahu kemana larinya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita teropong mereka saat ini dalam keadaan ghaib hilangnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi aku kasih gambaran gini, anak-anak bermain di sebuah eskavator artinya mereka menggali tanah, artinya membuka sebuah ruangan baru. Kalau misalnya tidak dengan akhlak, ya, tidak dengan akhlak membongkar sesuatu, kita nggak tahu tempat tersebut ada siapa yang tinggal gitu ya, makhluk-makhluk gaibnya. Mungkin mereka terganggu, maka dengan kekuatan mereka berubahlah tempat itu menjadi sebuah dimensi yang berbeda, di mana hanya anak-anaklah yang bisa tembus untuk melihat dimensi tersebut. Nah, kalau misalnya kita pernah dengar anak-anak tenggelam di sungai, anak-anak tenggelam di sini, anak-anak, karena anak-anak lebih gampang untuk menembus dimensi tersebut. Nah, kenapa kok susah baliknya? Iya, karena anak-anak belum terbekali dengan ilmu agama yang cukup kuat. Sehingga akhirnya kalau mereka masuk ke dalam ruangan itu, dimensi itu, susah untuk baliknya. Dan hanya doalah yang bisa mengiring mereka untuk kembali ke jalan yang memang Allah redho gitu ya. Hari ini sudah hampir 34 hari nih kalau misalnya kita buat tentang ini ya. Dan kepalaku kencang banget sebenarnya untuk menyikapi ini, karena banyak sekali yang akan aku pengen diomongin tapi kayak nggak etis gitu diomongin. Siapapun boleh berpendapat, tapi tetap pendapat yang istilahnya ada akhlaknya. Maksudnya kalau misalnya dalam keadaan goib nanti boleh pendapat di bawah ya. Kalau misalnya ada yang sistemnya seperti logika boleh juga. Tapi aku terakhir sebelum aku out dari konten ini, aku tidak berusaha untuk menyikapi berpendapat mengkerucut ke suatu sisi, enggak. Tapi aku coba arahin teman-teman semua untuk lebih bijaksana dalam menyikapi ini. Tadi aku udah bilang banyak banget kasus anak-anak hilang tanpa terkontrol. Ya, ini adalah merupakan pesan buat kita sebagai orang tua harus mengontrol anak kita di mana ya. Nah, kenapa anak-anak gampang banget lost mind-nya? Karena memang anak-anak bisa menembus ruang dan waktu dengan mudah. Terus habis itu kalau misalnya dia masuk ke dalam alam gaib, susah untuk ditarik lagi. Karena kita nggak tahu tuh yang digali apa. Hutan kah? Atau memang tempat itu memiliki mitos yang sangat luar biasa? Ataukah ada pekuburan orang-orang yang dimuliakan? Atau ada pekuburan apa yang menjadi sakral di tempat itu? Sehingga pada saat dia terusik, bus gitu dia berubah, dia tarik semua yang ada di situ, yang ke bawah anak-anak. Biasanya kalau misalnya ada sesuatu yang goib di situ terus misalnya digali, kalau orang dewasa biasa sakit atau mesinnya berhenti, tapi dia lihat adalah mangsa lain gitu ya, mungkin wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Akhirnya dia sabet di situ. Namun di sini hebat banget cerita ini. Kenapa? Karena ada twist lain. Di pasar ada yang ngelihat gitu ya. Namun anak-anak lain yang bermain dekat ini terakhir di pasar, di sini di dekat pasar. Informasi jika anak ini terlihat bermain di dekat pasar. Nah, ini ada twist lain gitu. Pasar apa ini yang terlihat? Apakah dia in out gitu? Itu masih di dalam, sebenarnya masih di dalam dimensinya dia gitu. Masih di dalam dimensi yang goib ini. Masuk ke dalam pasar setan atau gimana kita nggak tahu. Jadi dia happy gitu, dan saat ini pun dia dalam keadaan uncontrol. So cukup kita doain dari sini dan kita minta sama Allah, pandangan kita sebagai manusia biasa banyak banget cabangnya. Aduh ini diambil ini masuk ke dalamnya, dan logika-logika yang kita pelajari dari kejadian-kejadian sebelumnya mudah-mudahan Allah kerucutin kemana, dan mudah-mudahan ketiga anak ini dalam penjagaan Allah SWT dan orang tuanya mau menerima. Iya susah ya Allah. Aku juga sampai orang itu bilang misalnya jangan sampai ya. Dan ini pesan buat kita semuanya bahwa jaga anak kita dengan sebaik-baiknya. So kalau misalnya komentar yang Bapak di pasar hilang, yang jadi pertanyaan aku,
pernah nggak di pasar ada orang, anak-anak kecil yang diambil gitu? Kalau misalnya memang di pasar ini, dekat pasar ini memang sering terjadi anak-anak hilang, mungkin bisa jadi juga. Tapi kalau misalnya di pasar ini anak-anak nggak pernah hilang, atau tidak ada kejadian sebelumnya, berarti tidak ada reason hilang di pasar gitu ya. Semua masih ada kemungkinan. Dan peneropongan, ya mohon maaf lahir batin, tidak bisa menjadi sebuah bukti, atau peneropongan tidak bisa menjadi sebuah basic dari jawaban sesuatu. Peneropongan hanya berusaha untuk mengkerucutkan ke arah mana. Oh, kira-kira anak 3 ini ada ya. So doain mudah-mudahan Yogi, Nizam, Zahra dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebaik-baiknya orang tua adalah yang selalu menjaga anak-anaknya. Dan satu lagi nih pesan buat anak-anak semua yang nonton, kalau pergi kemana-mana bilang kamu di mana, pulang jam berapa, sama siapa, dan pada saat pergi cium tangan orang tua ya, karena pada saat cium tangan orang tua ada keberkahan di dalamnya. Cuma ada satu nih yang tadi aku bilang, Yogi udah pulang, tiba-tiba diajak pergi lagi sama Nizam. Apakah Nizam ini Nizam yang Nizam atau Nizam siapa gitu, yang seakan-akan melengkapi ketiganya ini tuh tetap bersama gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Oke guys, kencang banget ini sebenarnya ya. Aku tetap menjaga akhlak dalam penyampaian. Dan mudah-mudahan teman-teman kalau misalnya punya komen, punya pendapat yang lebih paham tentang hal ini, boleh terbuka banget komen di bawah ya. Dan kalau misalnya punya foto atau segala macam yang ingin dikirimkan, yang ingin kita buka pemahamannya, nanti boleh kirimkan. Kalau misalnya fast respon kita ada di tinggal DM aja di Ahsanah TV. Bantuan subscribe-nya, bantuan like dan share-nya, dan insya Allah Ahsanah TV akan terus berkembang karena teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanah TV.